Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perubahan akibat zat padat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ibu ingatkan kembali untuk jangan lupa untuk mengisi absen yang telah ibu sediakan di Google Classroom. Nah, pada masa pandemi seperti ini, ibu ingatkan jangan lupa anak-anak ibu untuk rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga kebersihan untuk terhindar dari COVID-19. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui pengertian macam-macam dari pemuaian zat padat dan cara penghitungannya. Lalu siswa dapat mengetahui pengertian dari pemuaian zat cair dan siswa dapat mengetahui pengertian dari pemuaian gas. Nah, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Nah, atau dengan kata lain, pemuaian adalah bertambahnya ukuran, panjang, volume, dan luas suatu benda akibat adanya penambahan suhu atau juga kalor. Yang pertama itu pemuaian zat padat. Zat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas yang tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Nah, pemuaian panjang zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Jembatan itu umumnya dibuat dari besi dan baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi dan baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi dan baja tidak boleh dipasang rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Nah, contohnya juga pada kabel listrik yang kalau pada siang hari ia akan melengkung atau memanjang karena pemuaian, dan pada malam hari dia ketat dan tidak melengkung. Lalu bimetal itu dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerja termostat sebagai berikut. Jika udara di ruangan dingin, keping bimetal pada gambar akan menyusut, membengkok ke kiri, dan menyentuh logam biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Jika untuk mengontrol ruangan pendingin, cara kerjanya juga sama. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Nah, ini ada contoh tadi rel kereta api, kabel listrik juga. Lalu ada di sini termostat memanfaatkan bimetal. Lalu jika panjang logam mula-mula sama, untuk logam yang berbeda ternyata pertambahan panjangnya benda karena pemuaiannya itu juga berbeda. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Nah, tabel berikut menunjukkan koefisien muai panjang beberapa bahan. Nah, ini tabelnya. Jenis bahan itu kaca biasa, koefisien muai panjang per derajat Celcius itu 0,000009. Nah, pada bilangan berpangkat itu disebut dengan 9 kali 10 pangkat min 6. Kaca Pyrex itu pemuaian panjangnya itu 0,00003. Bilangan berpangkatnya itu disebut dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Aluminium itu muai panjangnya 0,00026
Nah, pada bilangan berpangkat itu disebut dengan 26 kali 10 pangkat min 6. Pada kuningan itu 0,000019. Pada bilangan berpangkat itu disebut dengan 19 dikali 10 pangkat min 6. Pada baja 0,000011. Pada bilangan berpangkat itu disebut dengan 11 kali 10 pangkat min 6. Pada tembaga itu koefisien muai panjangnya per derajat Celcius 0,000017. Pada bilangan berpangkat itu disebut dengan 17 dikali 10 pangkat min 6. Lalu pada penggunaan matematika, rumusnya koefisien muai panjang sama dengan koefisien panjang per panjang mula-mula kali kenaikan suhu. Jika dalam bentuk lambang, alpha sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Nah, rumusnya LT dikurang L0. Alpha L1 kurang L0 per L0 kali delta T. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan yaitu L sama dengan L0 ditambah L0 buka kurung alpha dikali delta T tutup kurung. Nah, yang kedua, pemuaian luas. Zat padat mengalami pemuaian luas jika zat padat tersebut berupa pelat tipis. Pada pelat tipis, pemuaian terjadi pada arah memanjang dan melebar. Perhatikan pada gambar, sebuah pelat besi dipanaskan hingga besi tersebut mengalami pemuaian. Luasan yang diarsir menunjukkan perubahan luas setelah memuai. Nah, ini adalah pada gambar. Jadi, ini itu yang putih adalah luas besi mula-mula. Lalu setelah dipanaskan, dia akan bertambah yang diarsir menjadi warnanya abu-abu itu adalah luas setelah dipanaskan. Nah, ini adalah selisih dari luas. Lalu besar pemuaian luas zat padat bergantung pada luas zat padat semula, perubahan suhu yang dialami zat dan koefisien mual luas zat padat. Koefisien muai luas padat merupakan besarnya pertambahan luas yang dialami plat setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Besarnya koefisien muai luas zat padat tergantung pada koefisien muai panjang zat padat seperti persamaan berikut. Beta sama dengan 2 alfa. Secara sistematis, besar pemuaian luas dapat ditulis dengan persamaan berikut. Nah, delta A sama dengan A0 beta delta T, lalu delta T sama dengan A0 buka kurung 1 ditambah beta delta T tutup kurung. Keterangannya, AT itu adalah luas benda pada suhu T derajat Celcius, A0 itu luas benda mula-mula, lalu beta itu koefisien muai luas bahan per derajat Celcius. Nah, pada pemuaian volume atau pemuaian ruang, pada zat padat terjadi pada 3 arah, yaitu panjang, lebar, tinggi, seperti terlihat pada gambar. Oleh karena itu, koefisien muaian volume zat padat atau disebut dengan gamma, di sini adalah lambangnya sebagai berikut. Gamma sama dengan 3 alfa. Besar pemuaian volume dipengaruhi oleh volume zat padat yang mula-mula, perubahan suhu, dan koefisien muai volume zat padat. Secara sistematis, besar muai volume dituliskan sebagai berikut. Nih rumusnya, delta V sama dengan V0 gamma delta V, lalu Vt sama dengan V0 buka kurung 1 ditambah gamma delta T tutup kurung. Keterangannya, Vt itu adalah volume benda pada suhu T derajat Celcius, lalu V0 itu volume benda mula-mula, lalu Y itu atau gamma koefisien muai volume bahan per derajat Celcius. Nah, ini adalah bagian contoh pemuaian zat padat. Pemasangan roda besi pada roda pedati, lalu pemasangan pada kaca pada bingkainya, lalu sambungan rel kereta api yang terlihat ada rongga. Selain ketiga contoh tersebut, pemuaian zat padat juga dimanfaatkan dalam pembuatan bimetal. Bimetal merupakan 2 keping logam yang berbeda koefisien muai panjangnya. Dijadikan satu dengan cara dipaku, keling, atau dilas. Ketika bimetal dipanaskan atau didinginkan, bimetal tersebut akan melengkung karena perbedaan pemuaian atau penyusutan kedua logam seperti
penjelasan berikut. Yang pertama, ketika dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Lalu yang kedua, ketika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Nah, ini ada gambar yang bimetal baja kuningan yang dipanaskan, lalu ada baja kuningan yang didinginkan. Di sini kuningan itu alfa sama dengan 0,000019 derajat Celcius. Lalu bajanya 0,00011 derajat Celcius. Lalu pemuaian zat cair. Pemuaian yang terjadi pada zat cair merupakan pemuaian volume. Nilai pemuaian zat cair juga dipengaruhi oleh koefisien muainya. Tabel berikut memuat koefisien muai volume beberapa zat cair. Nah, pada raksa itu gambarnya 0,000002 per derajat Celcius, lalu gliserin 0,0005, lalu minyak parafin itu 0,0009, pada etanol itu 0,0011, pada metanol itu 0,0012 per derajat Celcius. Lalu ada pemuaian gas. Zat gas mempunyai sifat tidak terlihat. Namun, gejala pemuaian dari zat ini dapat diamati dengan melakukan percobaan. Berdasarkan gambar, percobaan tersebut, labu kaca yang berisi udara mewakili zat gas diposisikan terbalik sehingga pipa kapiler masuk ke dalam wadah berisi air. Lihat pada gambar 1, nanti memperlihatkan gambarnya. Nah, ini pada gambar 1. Setelah itu, labu kaca dipanaskan. Labu kaca itu dipanaskan dengan nyala api dari bunsen atau lilin. Sesaat setelah dipanaskan akan timbul gelembung-gelembung dari ujung pipa kapiler dan terlihat di dalam air. Lalu kondisi ini menunjukkan adanya pemuaian udara atau gas di dalam labu kaca yang menyebabkan terdesaknya udara sehingga keluar melalui pipa kapiler dan bentuk gelembung di dalam air. Setelah labu kaca tidak dipanasi, suhu udara labu kaca kembali normal dan menyebabkan air akan masuk ke dalam labu kaca. Lihat pada gambar ketiga. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penyusutan volume udara dalam labu kaca karena suhu kembali normal. Zat gas mengalami pemuaian volume. Koefisien muai volume gas pada umumnya sama besar, yaitu gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Lalu yang keempat, karakteristik pemuaian zat gas dan zat cair. Pemuaian yang terjadi pada zat cair dan zat gas memiliki gejala-gejala tertentu. Gejala pemuaian dari kedua zat itu antara lain: 1. Adanya kenaikan suhu, 2. Adanya penambahan volume kecuali dalam peristiwa anomali air, dan yang ketiga adanya perubahan tekanan. Nah, contohnya itu peristiwa meletusnya ban sepeda saat terkena terik matahari. Jika ban sepeda yang penuh berisi udara dipanaskan di terik matahari, suhunya akan naik sehingga volume dan tekanannya naik. Jika karet ban sepeda tidak bisa mengembang lagi, ban akan meletus. Nah, yang kedua, peristiwa dalam proses memasak air. Air dalam ceret yang dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu, volume, dan juga tekanan. Efek dari perubahan volume dan tekanan ini sangat terlihat ketika air mendidih, akan keluar uap air dari mulut ceret. Lalu yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada balon udara. Balon udara memuai dengan gejala kenaikan suhu dan perubahan tekanan. Nah, berikut ada contoh soalnya. Bisa dilihat, perhatikan tabel berikut. Di sini ada tembaga, kuningan baja, dan besi dengan koefisien muai panjangnya. Logam sepanjang 16,5 cm dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 78 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, logam mengalami pemuaian sebesar 0,0159. Logam apakah yang dipanaskan? Nah, catatannya, gunakan data dalam tabel untuk menentukan jenis logam. Penyelesaiannya kan tadi Ibu sudah sebutkan rumusnya. Jadi, tinggal masukkan angkanya. Delta L sama dengan L0 alfa delta T. Nah, rumusnya itu alfa sama dengan delta A per L0 delta T. Nah, sama dengan delta A diketahui 0,0159 cm, lalu L0-nya 16,5 cm dan delta T-nya 51 derajat Celcius.
0,0 hasilnya 0,00001889 per derajat Celcius. Disederhanakan menjadi 0,000019 derajat Celcius. Jadi nilai koefisien muai logam sebesar 1,9 dikali 10 min 5 derajat Celcius, sehingga logam yang dipanaskan itu adalah kuningan. Lalu yang kedua, sebuah lempengan logam dengan koefisien muai panjang 1,7 dikali 10 pangkat min 5 dipanasi hingga mengalami perubahan suhu sebesar 45 derajat Celcius. Jika diketahui luas lempeng setelah pemanasan itu sebesar 185,28305 cm persegi. Dia ditanya luas mula-mula logam tersebut. Nah, ditanyakan A0-nya. Jadi di sini delta A sama dengan A0 beta delta T. Bisa dilihat rumusnya dan cara pengerjaannya. Jadi luas mula-mula lempengan logam tersebut sebesar 185 cm persegi. Nah, kesimpulannya jadi salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemuaian, atau dengan kata lain, pemuaian adalah bertambah ukuran, panjang, volume, dan luas suatu benda akibat adanya penambahan suhu atau kalor. Nah, yang pertama ada pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat itu ada 3, panjang, luas, dan volume. Lalu ada pemuaian zat cair dan pemuaian gas. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak ibu yang telah melihat. Lalu ibu akan kirimkan link berupa video cara mengerjakan latihan atau contoh soal. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.